Salam teman-teman dimanapun berada di seluruh Nusantara. Selamat bergabung kembali di channel ITW2R, channel yang akan berbagi informasi dan edukasi penting untuk semua kalangan. Dan terlebih dahulu jangan lupa dukung terus channel ini dengan cara like dan subscribe, juga bagikan kepada yang lain agar yang lain dapat mengikuti informasi-informasi terbaru melalui channel ini. Dan pada kesempatan ini ada satu kabar terbaru untuk kami bagikan kepada Bapak Ibu para ASN, khususnya para P3K. Berikut informasinya. Nah, Bapak Ibu dimanapun berada, informasinya disampaikan ini rekomendasi Rakornas AP3KI. P3K jadi PNS, yes. DPR dan Kemendagri perjuangkan. Jadi informasi ini ada beberapa hal yang perlu Bapak Ibu ketahui. Yang pertama, mungkin Bapak Ibu yang belum mengenal istilah AP3KI, dan mari nanti kita secara bersama-sama mencari tahu apa itu AP3KI. Kemudian disampaikan bahwasannya P3K menjadi PNS dan hal tersebut didukung oleh DPR, kemudian Kementerian Dalam Negeri. Mereka akan memperjuangkan. Nah, untuk selengkapnya mengenai kabar ini Bapak Ibu, para P3K menjadi PNS dimuat media nasional yang baru saja dirilis ya. Jadi informasinya dimuat belum lama ini per Juli 2025, 6 Juli 2025 dimuat media nasional jpnn.com. Dan Bapak Ibu, mari kita simak informasi selengkapnya. jpnn.com Jakarta, Rapat Koordinasi Nasional, Rakornas Asosiasi Pegawai Pemerintah Perjanjian Kerja. Jadi itu ternyata AP3KI Bapak Ibu ya, Asosiasi Pegawai Pemerintah Perjanjian Kerja, yang berlangsung 5-6 Juli di Jakarta menghasilkan 13 rekomendasi. Dari 13 rekomendasi itu ada soal pengangkatan P3K ke PNS. Jadi informasinya Bapak Ibu bahwasannya disampaikan ya, telah melakukan koordinasi, pihak AP3K ini telah berkoordinasi di pemerintah pusat. Menariknya, anggota Komisi 2 DPR RI sekaligus Dewan Pembina AP3KI Mardani Alisera dan Sekretaris Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah Kemendagri Horas Maurits Panjaitan memberikan dukungan terhadap perjuangan AP3KI. Jadi itu hal yang disampaikan ya melalui informasi ini, bahwasanya Komisi 2 DPR RI juga di situ ada Sekretaris Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri mendukung perjuangan AP3KI ini. Nah, apa saja kira-kira yang mereka perjuangkan Bapak Ibu? Mari kita simak terus informasi ini. Saya senang banyak honorer K2 dan non-ASN database Badan Kepegawaian Negara sudah menjadi ASN P3K. Namun perjuangan masih terus dilanjutkan, yaitu menuju PNS, kata Mardani saat memberikan pengarahan dalam Rakornas AP3KI di Jakarta Minggu 6 Juli. Jadi yang menyampaikan ini Bapak Ibu adalah Komisi 2 DPR RI. Menurut politikus fraksi Partai Keadilan Sejahtera, PKS ini tidak ada yang tidak mungkin. Oleh karena itu, P3K harus berkinerja baik agar pemerintah bisa memberikan penilaian positif. Hal senada diungkapkan Horas. Keinginan AP3KI menjadi PNS sah-sah saja, tetapi perlu diperjuangkan. Nah, ini adalah orang dari Kementerian Dalam Negeri Bapak Ibu ya, disampaikan untuk ya P3K menjadi PNS itu sah-sah saja, namun perlu diperjuangkan. Ketua Umum AP3KI Nurbaiti mengatakan pengalihan P3K ke PNS memang disesuaikan dengan kemampuan anggaran, namun bukan berarti itu tidak bisa terlaksana. Jadi itulah perjuangan AP3KI ini teman-teman ya, memperjuangkan P3K supaya bisa beralih status menjadi ASN, dan hal ini disampaikan ke DPRD dan juga ke Kementerian Dalam Negeri. Oleh karena itu, AP3KI akan terus berjuang agar diangkat menjadi PNS sesuai perjuangan awal. Kami yakin akan ada perubahan dalam regulasi nanti. P3K berkinerja baik seharusnya diangkat PNS, tegasnya. Pada kesempatan tersebut, Ahmad Saifuddin, pengurus AP3KI, membacakan rekomendasi Rakornas yang hasilnya diserahkan kepada Komisi 2 DPR RI dan Kementerian Dalam Negeri.
Adapun 13 poin rekomendasi AP3I sebagai berikut. Nah, ini ada beberapa poin hal yang diperjuangkan oleh AP3KI, teman-teman. Yang pertama, kesejahteraan P3K dalam jaminan pensiun dan penghasilan tunjangan tambahan serta tunjangan melekat lainnya setara dengan PNS yang tertuang dalam peraturan yang ditentukan oleh pemerintah pusat. Yang kedua, adanya jenjang karir yang jelas untuk P3K dan kesetaraan pangkat golongan ruang dan jabatan setara dengan PNS. Ketiga, adanya regulasi rotasi mutasi agar adanya keberpihakan terhadap P3K dalam hal pengajuan perpindahan instansi atau dinas, terutama dalam jenjang waktu yang tidak terlalu lama, maksimal 5 tahun. Nah, ini adalah hal yang penting juga yang disampaikan oleh AP3KI, bahwasanya mereka meminta supaya ada regulasi yang memungkinkan para P3K bisa pindah, yang mana selama ini dikatakan bahwa P3K itu tidak boleh pindah instansi atau pindah dinas misalnya. Keempat, adanya penyesuaian ijazah bagi P3K yang memiliki ijazah selain S1, S2 pada saat mendaftar P3K agar dapat kenaikan pangkat atau golongan ruang. Kelima, terkait dengan masa kontrak P3K dilakukan secara otomatis sampai dengan batas usia pensiun. Ini sangat penting tentunya untuk para P3K ya. Mereka meminta supaya kontrakan P3K itu tidak dilakukan sekali setahun atau sekali dalam 5 tahun, namun diminta supaya secara otomatis yang berlaku sampai batas usia pensiun. Keenam, adanya penyelesaian terhadap guru agama terhadap status dapodik antara swasta dan negeri dalam hal mendapatkan program PPG, Pendidikan Profesi Guru. Ketujuh, penyelesaian terhadap R2 R3 database BKN untuk mempercepat pengisian DRH yang saat ini belum mendapatkan formasi agar diangkat menjadi P3K per waktu paling lambat Oktober 2025. Dengan catatan masa kerja maksimal 1 tahun, selanjutnya dapat diangkat menjadi P3K penuh waktu. Berikut untuk segera dibuatkan juknis dan mekanisme terkait P3K per waktu untuk mengakomodasi honorer database R2 dan R3 yang saat ini belum mendapatkan formasi agar ada kejelasan status dan terhindar dari pemutusan kerja sepihak, mengingat banyak daerah yang masih memiliki keterbatasan anggaran. Berikutnya, adanya solusi penyelesaian terhadap honorer yang bekerja minimal 2 tahun. Berikut guru swasta dapat mengikuti seleksi P3K dan dikembalikan ke sekolah induk. Selanjutnya, ke-12 adanya kejelasan yang harus dilakukan terkait daerah yang siap secara anggaran dan formasi untuk penyelesaian R2 dan R3 pada daerahnya, agar tidak menjadi PR ke depannya seperti honorer K2 sebelumnya. Dan yang terakhir yang disampaikan AP3KI adalah terkait poin 1 sampai dengan 12, maka AP3KI mendorong adanya revisi Undang-Undang ASN Nomor 20 Tahun 2023 untuk mengubah P3K dalam jenis kepegawaian sehingga status P3K menjadi PNS. Jadi itu hal yang disampaikan oleh teman-teman AP3KI ini kepada DPR RI, teman-teman, dan juga kepada Kementerian Dalam Negeri. Nah, demikian saja informasi yang dapat kami bagikan untuk Bapak Ibu para P3K, juga teman-teman honorer, dan semoga informasinya bermanfaat. Sampai ketemu kembali. Salam.